Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar melakukan uji homogenitas, ya. Apa itu uji homogenitas? Uji homogenitas adalah suatu uji statistik untuk membuktikan bahwa beberapa grup, dua grup, tiga grup dan sebagainya, ada beberapa grup itu homogen variansnya, ya. Variansnya sama, variasinya sama. Variasi loh ya, bukan skornya. Variasinya sama. Misalkan grup A bervariasi, grup B kurang bervariasi, maka dia tidak homogen, tidak equal, ya. Misalkan kita mau misalnya menguji beda IPK, misalkan ya, IPK perempuan cenderung tinggi, ya, 3,5 ke atas atau 3,4 ke atas. Laki-laki ya ada yang 3,9, ada yang 2,0, misalkan gitu ya, misalnya. Kan artinya dua kelompok ini tidak variasinya tidak equal, ya, tidak homogen. Nah, ini akan tidak diterima homogenitasnya, tidak memenuhi persyaratan homogenitas. Oke. Kita langsung saja praktekkan uji homogenitas. Pertama, jika kelompoknya dua grup, kita menggunakan t-test, ya. T-test, independent sample t-test. Kita ingin Kita ingin uji beda gender, happiness, ya, happiness, kebahagiaannya, ya, kebahagiaan laki-laki perempuan apakah berbeda, ya, misalnya ya. Happinessnya masukin, kemudian gender masukin di grouping variable. Kemudian kita klik, ini kita beri define, ya. Ini kita masukin gender ke grouping, kemudian kita define. Nah, ini define ada grup 1 mesti di define. Grup 1 tuh yang mana? Yang coding 1 atau coding 2? Ini kebalik nggak apa-apa, 2 dan 1. Kan sudah jelas ya, ada dua grup, kok pakai nanya lagi sih, grup 1 mana, grup 2 mana. Gini, kenapa dia minta lagi coding? Kita minta coding yang mana? Misalnya data kita gak cuma female, ada female dan male. Misalkan ada 3 female, male unknown. Misalnya ada 3 ya. Yang unknown kita coding dengan angka 3. Nah, itu bisa kita mau bandingkan yang unknown juga bisa, 1 dan 3 misalkan, itu bisa. Atau ada 4 grup, misalkan kelas A, B, C, dan D. Kita hanya membandingkan kelas A dan C, berarti 1 dan 3 misalkan, itu bisa. Jadi kenapa diminta coding lagi, ya? Diminta masukkan coding yang nomor berapa. Ini kita balik aja, nomor 2 dan nomor 1 nggak apa-apa. Nggak dibalik juga nggak apa-apa. Ini saya balik aja. Biar beda gitu. Nah, udah, ini option nggak usah diapa-apain dah. Oke, langsung. Oke, di sini ada Leuven test for equality of variance. Leuven test for equality of variance, atau yang disebut dengan apakah variance-nya equal. Equality, homogeneity adalah sama, istilahnya sama. Equality, homogeneity itu sama. Artinya dua grup ini apakah homogen, dua grup apakah equal. Nah, 0,693 adalah berarti, ya, tidak ada perbedaan varians antara kedua grup. Karena tidak ada perbedaan artinya kan sama. Karena dia sama berarti kan equal. Kalau dia equal berarti kan homogen, gitu ya. Jadi kedua grup ini homogen antara laki-laki dan perempuan. Nah, misalnya dia tidak homogen. Misalkan signya 0,003 di bawah 0,05. Caranya gimana? Caranya baca yang bawah, parameter yang bawah, yang not variance assume. Jadi kita pakai uji beda yang bawah. Nah, angkanya agak berbeda sedikit. Nah, kita baca yang bawah. Seperti itu prosedurnya. Oke, ini kalau dua grup, ya. Ini kita lihat nih, ternyata tidak ada berbeda, ya, laki-laki sama perempuan. Minnya aja bedanya dikit, ya, 49 sama 510, ya, beda dikit. Signya juga sangat besar, artinya memang tidak berbeda. Variansnya tidak berbeda, dan skornya, min skornya juga nggak berbeda, artinya memang tidak ada beda. Baik laki-laki maupun perempuan sama saja kebahagiaannya, gitu ya. Gender tidak mempengaruhi kebahagiaan menurut data yang saya punya. Nah, kemudian kita gunakan analisis yang lain jika grupnya ada 3. Misalkan grupnya ada 3, tapi saya nggak punya grup 3 di sini. Saya nggak punya grup 3, tapi saya bisa bikin kok. Contoh ya, saya mau
bikin 3 grup, yaitu 19, 20. Ini ada 18 tahun gak sih? Oh, dikit ya. Oke. 19, 20, 19 kebanyakan umur 19, 20, dan ada yang 18 cuma sedikit. Tapi coba ya, kita bikin 3 grup ya. Kita bikin 3 grup di usia ini. Kita bikin 3 grup, artinya kita bikin 3 grup gini, values. Kalau yang umur 18 kita beri label 1. Jadi umur 19 tahun adalah grup 1, umur 19 tahun adalah grup 2, umur 20 tahun adalah grup 3 misalkan. Nah, ini 3 grup kan. Nah, kalau 3 grup tadi pakai t-test yang tadi tuh nggak bisa. Ini kita coba dulu ya. Ya, mudah-mudahan sih bisa nih codingnya. Nah, coba kita lihat. Oh, ada yang 21 tuh. Ya udah sekalian aja 21 yang 4. Nah, sekalian aja. Nah, ada yang 21 adalah 4 nih, 4 grup malah nih, 4 grup. Nah, apakah 4 grup ini happiness-nya equal? Kita lihat apakah 4 grup ini happiness-nya equal, apakah usia itu mempengaruhi happiness, kita cek. Tapi kita lihat dulu equality-nya dengan cara ini ya, one way ANOVA. Analyze, compare mean, one way ANOVA. Kita masukin happiness-nya ke dependent list. Nah, faktornya jangan gender, kita ganti tadi usia kan, usia. Usia memang ordinal ya, datanya bertingkat, cuma di sini kita perlakukan dia sebagai data nominal ya. Kita perlakukan dia sebagai data nominal, artinya grup A 19 tahun, grup 2 grup 1 18 tahun, grup 2 19 tahun, grup 3 20 tahun, dan grup 4 21 tahun. Kita perlakukan datanya seperti nominal. Kemudian options kita beri dia centang homogeneity of variance test, kita mesti centang. Kita klik continue, kita klik OK. Kita akan lihat dia muncul sig-nya di sini sebesar 0,165. Artinya tidak ada beda antara keempat grup tersebut. Artinya keempat grup tersebut punya variance yang sama. Artinya sama-sama bervariasi, tidak ada yang tidak ada grup yang terlalu sama skornya, bermiripan. Semua grup punya variasi yang bagus gitu ya. Nah, misalnya kalau tadi kan ini ya, kalau yang t-test kan kalau tidak bervariasi dia baca yang bawah ya. Not assume, dia asumsikan tidak mengasumsikan variance yang equal, tidak homogen, pakai yang bawah. Kalau yang ANOVA yang 4 grup, bagaimana kalau dia tidak homogen misalnya ya, misalnya. Nah, itu kalau di ANOVA, kalau mau uji beda 4 grup atau 3 grup atau lebih, dia ada pilihan di ini kita anggap misalnya ya, dia tidak equal variance-nya, tidak homogen. Ada pilihan di post hoc. Ini ada beberapa rumus nih. Silakan pakai yang mana. Ini kalau misalnya variance-nya tidak homogen, atau tidak normal, tidak equal ya. Kita pakai yang ini nih. Nah, kita continue aja, kita lihat. Ada rumus-rumus tertentu di situ. Nah, one group has fewer than 2 case. Ya, ada satu grup yang hanya fewer than 2 case. Ternyata nggak bisa ya, ada satu grup yang lebih sedikit dari 2. Jadi cuma ada satu data, itu nggak bisa ternyata pakai ini ya, post hoc-nya ini nggak bisa dipakai. Tapi intinya itu rumusnya tadi. Kalau ini datanya benar ya, ini kan ada masalah di data. Ada yang cuma satu fewer than 2 case, mungkin cuman satu orang satu grup gitu ya. Nah, jadi problem nih. Nah, itu juga belajar tuh, pastikan kalau bikin uji beda nggak ada yang satu orang doang tuh. Kita kan uji grup satu orang lagi gitu ya kira-kira. Nah, itu cara untuk melakukan uji homogenitas atau uji equality ya. Dan ini hanya untuk dipakai uji beda ya. Jadi ini prasyarat sebelum uji beda. Jadi tidak ada maksud saya tidak dipakai untuk yang lain. Misalkan mau korelasi, misalkan kalian penelitiannya korelasional atau regresi, ya ini nggak perlu, homogeneity test ini nggak perlu, kecuali mau uji beda gender dan sebagainya baru perlu. Jadi tidak semua skripsi atau penelitian harus ada harus ada analisis uji homogenitas, nggak harus. Kalau dia uji beda harus ada uji homogenitas. Kalau tidak
Tidak ada uji beda, buat apa uji homogenitas? Grupnya juga nggak tahu grup apa yang mau diuji homogenitasnya gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.